Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu basis data terdistribusi. Studi kasus yang kami ambil di sini yaitu pengiriman barang di Habibie Travel dan pos ekspedisi layan parcel Merauke, yaitu nama kelompok Andi Haryanto dengan NPM 2022 5520 1070. Dengan saya itu Dennis Kubuya, NPM 2022 55 20 1041. Dan saya sebagai Satya Haya, NPM 2022 55 20 10 51. Baik, kami akan mulai presentasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang ERD, rancangan database. Dan di sini ada layanan pengiriman menjadi primary key, yaitu ID layanan integer 11. Kemudian ada nama layanan varchar 20. Kemudian harga layanan desimal 10,2. Kemudian dia berelasi dengan tabel detail pengiriman, yang dimana untuk primary key di sini ada ID detail pengiriman integer 11, kemudian ID pengiriman integer 11, ID layanan sebagai foreign key yaitu integer 11, ada berat integer 11, nomor resi integer 11, harga layanan desimal 10,2, ada subtotal biaya pengiriman desimal 10,2. Di sini dia berelasi pada tabel pengiriman, yang dimana untuk primary key-nya ada ID pengiriman integer 11, kemudian foreign key ada ID admin integer 11, kemudian ada foreign key lagi ID penerima integer 11. Ada tanggal pengiriman date, yaitu untuk tanggal penerimaan date date. Waktu kita perkembangan itu dan Baik, ini ada pengiriman, tabel pengiriman yaitu ID pengiriman integer 11, ID admin integer 11, ID penerima integer 11, tanggal pengirim date, tanggal penerima date, status pengiriman varchar 50, total biaya pengiriman desimal 10,2. Kemudian dia berelasi dengan tabel penerima. Ini sebagai primary key yaitu ID penerima integer 11, nama penerima varchar 100, alamat penerima varchar 255, nomor telepon penerima varchar 15. Kemudian pada tabel pengiriman di sini dia berelasi dengan tabel admin, yang dimana dari foreign key ID admin integer 11 dia berelasi dengan tabel admin, yaitu yang sebagai primary key yaitu ID admin integer 11, nomor telepon pengiriman varchar 15. Mungkin penjelasan ERD, kita lanjut. Ya, di sini ada pada dalam database, yaitu database Habibie. Di dalam database tersebut tertera beberapa tabel, yaitu tabel admin, tabel detail pengiriman, tabel layanan pengiriman, tabel penerima, dan juga tabel pengirim. Saya di sini akan menjelaskan pembuatan tabel-tabel tersebut. Ya, ini untuk pembuatan tabel admin. Ya, kita tuliskan di sini create tabel admin, ID admin, integer not null auto instrument, nomor telepon pengirim varchar 50, primary key ID admin. Ya, di sini yang sebagai primary key tadi saya sudah jelaskan di ERD yaitu ID admin. Kita lanjut. Untuk ini merupakan pengisian data pada
tabel admin ya. Sini ada insert into admin, nomor telepon pengirim, always nomor telepon yang akan ditambahkan pada tabel admin. Baik, di sini pengecekan data yang sudah diinputkan tadi. Jadi select bintang from admin ya, titik koma. Kemudian jalankan dengan yang tanda petir tadi, yang petir di atasnya. Sini baik, di sini saya akan menjelaskan tabel pengiriman, create tabel pengiriman, yaitu create tabel pengiriman, ID pengiriman integer, primary key, auto instrument, ID admin integer, ID penerima integer, koma tanggal pengiriman date, koma tanggal penerimaan date, koma status pengiriman voucher 50, total biaya pengiriman desimal 50,2, koma foreign key, ID admin, reference admin, ID admin, koma foreign key, ID penerima, reference penerima, ID penerima, titik koma. Ya, di sini penginputan data pada tabel pengiriman ya. Jadi di sini pada tugas yang diberikan kita mengisi data, ada 50 data, tapi untuk di PPT ini hanya bisa screenshot sampai 39, yang di bawahnya sudah terisi juga 3 sampai 50. Jadi di sini kita pengisian datanya yaitu insert into pengiriman, ID pengiriman, koma ID admin, koma ID penerima, koma tanggal pengiriman, koma tanggal penerima, koma status pengiriman, koma total biaya pengirim, always. Kemudian data-data yang ingin kita masukkan. Baik, di sini kita melihat data yang sudah diinputkan tadi. Ini merupakan data yang ada di tabel pengiriman ya. Sini select bintang from pengiriman titik koma. Ya, di sini ada datanya. Data yang sudah diinputkan tadi berarti berhasil. Kemudian di sini ada pembuatan create tabel detail pengiriman ya. ID detail pengiriman integer, primary key, auto instrument, koma ID pengiriman integer, ID layanan integer, berat integer, no resi integer, harga layanan desimal 10,2, subtotal biaya pengiriman desimal 10,2, foreign key, ID pengiriman, reference pengiriman, ID pengiriman, foreign key, ID layanan, reference layanan pengiriman, ID layanan. Ya, ini pembuatan tabel detail pengiriman. Ya, ini merupakan data yang akan diinputkan pada tabel pengiriman tadi. Insert into detail pengiriman, ID detail pengiriman, ID pengiriman, ID layanan, berat, no resi, harga layanan, subtotal biaya pengiriman, always, dan juga kita isikan data-data yang akan kita inputkan sesuai yang di atas tadi. Lanjut. Ya, ini merupakan hasil yang tadi kita inputkan pada tabel detail pengiriman. Itu select bintang from detail pengiriman titik koma. Ya, di sini ada hasilnya yang sudah kami tadi inputkan. Kita lanjut. Ya, kita masuk di tabel layanan pengiriman. Yang pertama ada create tabel layanan pengiriman. Di situ ada ID layanan, integer, primary key, atau increment. Nama layanan, voucher 20,
harga layanan desimal 10,2. Untuk yang kedua ada insert into tabel layanan pengiriman. Yang di situ ada ID layanan, nama layanan, harga layanan. Untuk ID layanannya 1, nama layanan udara. Untuk harga layanannya adalah 75.000, dan yang kedua nama layanannya adalah laut. Untuk harga pelayanannya adalah 15.000. Yang ketiga kita masuk di select from layanan pengiriman. Untuk perintahnya yaitu select bintang from layanan pengiriman titik koma, dan di bawahnya adalah hasil dari perintah yang kita buat, yaitu nama layanan yaitu udara, harga layanan 75.000, yang kedua laut, harga pengirimannya 15.000. Berikut kita masuk di pembuatan tabel penerima. Untuk perintah tabel penerima ada create tabel penerima dalam kurung ID penerima integer primary key atau increment, koma, nama penerima varchar dalam kurung 100 tutup kurung, koma, alamat penerima varchar dalam kurung 255 tutup kurung, koma, nomor telepon penerima varchar dalam kurung 15 tutup kurung, titik koma. Dan yang kedua kita masuk di insert into penerima. Untuk perintahnya sendiri yaitu insert into penerima dalam kurung ID penerima, koma, nama penerima, koma, alamat penerima, koma, nomor telepon penerima, tutup kurung values. Untuk perintahnya sendiri adalah dari 1 sampai 50. Yang ketiga select from penerima. Untuk melihat hasilnya yaitu perintahnya adalah select bintang from penerima P titik koma, dan di bawahnya yaitu hasil dari data yang kita input di from penerima. Ya baik, di sini saya akan lanjut yaitu untuk pembahasan untuk bagian perhitungan trigger atau perhitungan otomatis yang seperti kode berikut, yaitu pertama kita akan berikan perintah seperti delimiter, dolar, create trigger, kalkulator total biaya dari atas, terus untuk insert on ring detail strip bawah pengiriman atas, terus from edge row begin declare total desimal itu dalam kurung 10,2 tutup kurung titik koma, select sum dalam kurung sum sub strip bawah total, strip bawah biaya, strip bawah pengiriman, kurung into total. Berikut from total from detail strip bawah pengiriman, here ID strip bawah pengiriman sama dengan new titik ID strip bawah pengiriman titik koma. Untuk update pengiriman yaitu set total biaya pengiriman sama dengan total, here ID strip bawah pengiriman sama dengan new titik ID strip bawah pengiriman titik koma, n dolar s, terus selanjutnya declare delimiter titik koma. Itu untuk kode untuk perhitungan total biaya otomatis. Nah, selanjutnya itu untuk sini saya akan menjelaskan untuk bagian query. Yang query pertama yaitu untuk query total pengiriman tiap bulan. Perintahnya seperti select out dalam kurung tanggal strip bawah pengiriman kurung as bulan, koma, codes dalam kurung bintang kurung as jumlah pengiriman, from pengiriman group by modes dalam kurung tanggal strip bawah pengiriman tutup kurung titik koma. Di sini kita bisa lihat hasilnya di bagian bawah seperti ini. Itu yang pertama untuk bulan ada 1, 2, 3 dan sampai 5. Untuk jumlah pengirim ada 17, 20, 24 dan juga 18, 21. Itu untuk total pengiriman tiap bulan. Nah, selanjutnya untuk query yang kedua yaitu untuk total biaya pengiriman tertinggi. Nah, untuk kodenya sendiri kita bisa masukkan yang pertama yaitu select
bintang from pengiriman, order by total strip bawah biaya, strip bawah pengiriman atau that's limit 5 tutup kurung titik koma. Nah, untuk hasilnya sendiri kita bisa lihat, yaitu yang pertama untuk ID-nya 100, untuk ID admin, yang kedua untuk ID penerimanya sendiri 12, tanggal pengirim yaitu tahun 2024 sampai di bulan 4 tanggal 16, tanggal penerima yaitu tahun 2024 sampai dengan tanggal bulan 4 tanggal 19 ya. Untuk statusnya sendiri update biaya. Nah, selanjutnya yang berikut itu untuk keseluruhannya bermirip seperti yang di atas sesuai depo jumlah pengiriman tertinggi. Yang berikut untuk query yang ketiga, di sini saya akan jelaskan, yaitu untuk mengecek status pengiriman dan jumlah terbanyak. Itu yang pertama kode yang kita memberikan yaitu select status strip bawah pengiriman, koma, quotes dalam kurung bintang kurung as jumlah from pengiriman atau group by status strip bawah pengiriman titik koma. Hasilnya sendiri seperti di bawah ini, yaitu status strip pengiriman yaitu bongkar muat, jumlah pengiriman yaitu 17, terus untuk yang diterima jumlahnya sebanyak 25, untuk landing sendiri jumlahnya 27, untuk update jumlahnya 31. Yang berikut untuk query untuk menghitung jumlah pengirim berdasarkan status. Yang pertama yaitu kita akan mengisi select status strip bawah pengirim, koma, quotes dalam kurung bintang, tutup kurung as jumlah from pengiriman, group by status pengiriman. Ya, baik, yang berikut yaitu untuk query yang keempat, yaitu kita akan mengecek total pengiriman per admin. Dan perintah select a titik id strip bawah admin, koma, quotes dalam kurung p titik id strip bawah pengiriman, kurung as total pengiriman from admin a join pengiriman p on a titik id strip bawah admin sama dengan p titik id strip bawah admin group by a titik id strip bawah admin titik koma. Nah, hasilnya seperti berikut, yaitu ID 1, ID admin yang pertama 1, total pengiriman yaitu 49, untuk ID yang kedua yaitu total pengiriman 51. Yang kelima yaitu kita mengecek untuk rata-rata biaya per layanan. Yang pertama dan perintah kita mengisi yaitu select L titik nama strip bawah layanan, koma, AVG dalam kurung D titik harga strip bawah layanan, tutup kurung as rata-rata harga from detail strip bawah pengiriman. Join layanan pengiriman L on D titik ID strip bawah layanan sama dengan L bawah ID strip layanan. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti bawah, yaitu nama strip bawah layanan yaitu pertama laut, rata-rata harga 15.000, untuk bagian udara rata-rata harga 75.000. Itu untuk query bagian kelima. Untuk query keenam yaitu kita mengecek penerimaan dengan jumlah pengiriman terbanyak dengan kode dari yang perintah select p titik id strip bawah pengiriman, koma, codes dalam kurung bintang, tutup kurung as jumlah pengiriman from pengiriman p group by p titik id strip bawah pengiriman, order by jumlah pengiriman dash limit 5 untuk titik koma. Yang pertama itu hasilnya kita lihat ID strip bawah penerima itu yang pertama 13, jumlah pengirim 6, untuk berikutnya yaitu 43, 46, 10 dan juga 48. Untuk jumlah pengirim sendiri yaitu 4, 4, 4. Itu untuk mengecek jumlah pengirim terbanyak dari query yang ke-6. Untuk query yang ke-7
yaitu kita mengecek berdasarkan jenis layanan. Misalnya seperti laut, kita mengecek laut, yaitu kita bisa menulis seperti join layanan strip bawah pengiriman LP on DP titik ID strip bawah layanan sama dengan LP titik ID strip bawah layanan. Where LP titik nama strip bawah layanan sama dengan titik 1 laut 2 titik koma. Nah, hasilnya seperti berikut, yaitu ID pengirim 1 sampai 100. Mungkin di sini kami tidak masukkan semua, tapi keterangannya itu 100 row field set, yaitu 100 data yang sudah ada untuk bagian laut, dan juga berat, dan juga sub total biaya untuk masing-masing barang yang dikirim. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan tugas besar kami. Mohon maaf jika ada kekurangan pada saat penjelasan mengenai basis data terdistribusi tadi. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.